Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Slamet Untung. Gimana kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan sukses selalu ya. Dukung channel ini supaya bisa berkembang dengan menekan tombol subscribe, like, dan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan cerita horor lainnya. Tak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke ceritanya. Namaku Roro. Salam hangat untuk kalian semua. Aku cuma ingin berbagi kisah yang sampai hari ini masih menghantui pikiranku. Kisah ini terjadi sekitar tahun 2003 saat aku masih duduk di bangku sekolah dasar. Waktu itu umurku sekitar 11 tahun. Aku punya kakak perempuan yang sudah menikah dan dibawa ikut suaminya tinggal di luar kota karena suaminya kerja kontrak. Jadi kakakku nggak tinggal bareng kami lagi. Bapakku juga merantau ke kota besar meski masih di provinsi yang sama. Akhirnya aku hanya tinggal bersama ibuku di salah satu desa kecil di selatan Jawa Tengah, dekat dengan garis pantai. Desa kami itu sepi dan jarang dilewati orang luar. Rumah-rumahnya saling berjauhan, jalanan belum beraspal, hanya tanah liat yang membelah tengah desa cukup untuk dilewati satu truk pengangkut garam. Pagar rumah di sana bukan dari batu atau besi, tapi dari tanaman hidup. Setiap rumah punya jarak sekitar 40 meter dari pagarnya sendiri dan bisa 70 meter lebih ke rumah tetangga terdekat. Makanya wajar kalau suasana malam di desa itu benar-benar senyap. Tapi meski berjauhan, kami semua saling mengenal dan menganggap tetangga sebagai keluarga sendiri. Di ujung barat desa, ada pertigaan yang mengarah ke jalan kecil, jalan sempit, yang kalau dilihat oleh orang luar pasti dikira buntu. Padahal jalan itu tembus keluar desa, ke arah jembatan kecil yang hanya muat satu sepeda motor. Kalau dua motor papasan, salah satu harus ngalah. Di dekat pertigaan itu, ada sebuah rumah yang agak tua. Rumah itu juga dijadikan warung sembako kecil. Warung itu dikelola oleh seorang perempuan tua yang biasa dipanggil Bu Jah. Atap rumahnya dari seng yang sudah berkarat, dindingnya dari anyaman bambu yang menguning dimakan usia. Di rumah itu, Bujah tinggal bersama anak perempuannya. Tapi anaknya jarang terlihat, katanya sakit-sakitan. Suaminya sudah lama meninggal. Bujah dikenal warga, tapi bukan tipe yang ramah atau suka ngobrol. Mereka seperti menjaga jarak dari semua orang, bahkan waktu ada acara desa pun jarang datang. Suatu malam, setelah selesai kegiatan tarawih di sekolah, aku pulang sendirian. Jaraknya nggak terlalu jauh dari rumahku. Kadang aku naik sepeda, kadang jalan kaki. Malam itu dingin, jalanan basah sisa hujan, aroma tanah dan rerumputan menyengat hidung. Aku kepikiran ingin minum susu kental manis hangat di rumah. Tapi karena keinginan itu begitu kuat, aku memutuskan mampir ke warung Bujah. Warung itu memang terkenal buka 24 jam, meski kadang-kadang saja. Untuk sampai ke warung itu, aku harus melewati rumahku sendiri karena warung berada di pojok desa, di sisi wetan. Aku celingak-celinguk, tengok kanan kiri, tak ada seorang pun. Jalanan gelap, hanya ditemani cahaya pucat dari lampu minyak di beberapa rumah yang masih menyala. Sampai di depan warung, aku mengucap salam keras-keras, tapi tak ada yang menyahut. Aku tunggu. Hawa makin dingin, angin malam membuat tubuhku menggigil. Aku tetap bertahan karena benar-benar ingin susu hangat itu. Tiba-tiba, dari belakang warung, terdengar suara kucing mengeong lirih. Sebagai anak kecil, aku suka binatang, jadi aku dekati suara itu. Mataku mencoba menembus gelap, mencari-cari si kucing. Tapi tak ada apapun, aku berbalik kembali ke depan warung. Suara kucing itu masih terdengar, bahkan lebih dekat. Saat aku menoleh perlahan ke samping, di sana berdiri sosok perempuan. Ia berdiri diam, telanjang tanpa sehelai benang pun. Kulitnya pucat kebiruan, rambut panjang menutupi sebagian wajahnya, matanya besar menatap kosong, dan tubuhnya meneteskan air seperti baru keluar dari kubangan. Nafasku tercekat, aku tak bisa bergerak. Kakiku seolah tertancap ke tanah. Aku pingsan di tempat. Malam itu aku ditemukan Pak RT di depan warung, terduduk lemas dengan mata kosong. Ibuku yang baru pulang lembur menjemputku pukul 11:30 malam. Sejak kejadian itu aku jatuh sakit. Demam tinggi selama 7 hari. Pada hari ketiga, aku mulai merasa membaik.
Tapi malam itu adalah malam paling mengerikan sepanjang hidupku. Aku tidur ditemani ibuku. Tengah malam, aku terbangun karena suara soang peliharaan tetangga yang berisik tak henti-henti. Kukira ibu akan terbangun juga. Tapi saat kulihat ke arahnya, Yeni tertidur lelap, seperti tak mendengar apapun. Aku bangkit perlahan, haus dan tidak bisa tidur lagi. Aku menuju dapur, mengambil air, tapi suara soang itu makin mengganggu. Aku buka pintu belakang menuju halaman, bermaksud menenangkan soang itu. Aku lemparkan sisa ikan dari makan malam ke arah kandangnya. Tapi tiba-tiba, suara itu berubah, bukan lagi suara soang, melainkan seperti tawa pelan yang serak, kering, seperti tenggorokan tanpa ludah. Suara itu datang dari tengah kebun belakang, tempat yang gelap dan penuh semak. Aku membeku. Tanganku gemetar. Aku tahu itu bukan suara hewan, tapi suara seseorang atau sesuatu. Aku mundur perlahan, menahan nafas. Lalu muncul sosok perempuan itu lagi. Kali ini tubuhnya menghitam, matanya merah menyala, dan ia berjalan pelan ke arahku. Aku menjerit sekuat tenaga. Setelah itu, aku tidak ingat apa-apa lagi. Malam itu, aku kembali sakit, lebih parah. 4 hari kemudian, baru aku sembuh. Tapi, sejak malam itu, aku berubah. Ibuku bilang aku sering bengong, sering bicara sendiri. Kadang-kadang aku tertawa saat tidak ada siapa-siapa. Bahkan pernah, aku membeli barang-barang aneh yang tidak biasa dibeli anak kecil. Suatu hari, aku diberi uang oleh pamanku dari luar kota. Uang itu biasa dibagi 2, setengah dipegang ibuku, setengah lagi untukku. Tapi waktu itu, uang yang seharusnya kubelikan jajan, malah kugunakan untuk membeli riasan wanita, lipstik, bedak, sisir panjang, dan bahkan sepatu flat berwarna hitam dengan ukuran 38. Padahal ukuran kakiku waktu itu hanya 34. Ibuku awalnya mengira sepatu itu kubelikan untuk dia. Bahkan sempat bercanda sambil bilang, "Wah, makasih ya sepatu barunya." Tapi saat beliau mencoba mengambilnya, aku marah. Mataku merah, suaraku tinggi, dan dengan emosi aku membentak, "Ini sepatu aku, bukan buat ibu." Ibuku terdiam, bingung dan heran, karena sikapku sangat berbeda dari biasanya. Sejak sepatu itu ada, aku makin sering menyendiri. Aku menolak berangkat sekolah. Kadang bahkan aku membawa sepatu itu ke tempat tidur, mendekapnya seperti boneka. Ibu mulai merasa ada yang salah. Setiap malam aku berbicara sendiri, kadang tertawa, kadang menangis, seperti sedang berbicara dengan seseorang yang tak terlihat. Suatu malam, entah kenapa, tanpa ada angin dan tanpa ada hujan, aku tiba-tiba terjatuh di lantai rumah. Aku tak sadarkan diri selama 18 jam. Ibuku yang panik langsung membawaku ke rumah sakit. Dokter bilang aku mengalami benturan keras di kepala. Tapi ibuku bersumpah tidak ada kecelakaan apapun sebelumnya. Tak ada luka luar, tak ada memar, tapi aku tetap tak bangun. Aku seperti tertidur sangat dalam, dan bahkan saat tubuhku disuntik atau diperiksa, aku tidak merespon sama sekali. Aku tidak merasakan sakit. Aku tidak ingat apa-apa dari dunia nyata. Sampai suatu sore, saat aku membuka mata, aku melihat seorang suster dan seorang pria tua berpakaian muslim, serba putih berdiri di samping ranjangku. Wajah pria itu asing, tapi sebelum aku sempat bertanya, dia berkata dengan tenang, "Kan saya sudah bilang, Bu, tenang saja, Roro pasti bangun." Ternyata pria tua itu seorang kiai dari luar desa. Aku tidak mengenalnya. Bahkan ibuku pun mengaku tak tahu dari mana beliau berasal. Tapi beliau datang tepat saat aku tak kunjung bangun. Saat aku tersadar, aku merasa semuanya asing, seperti bukan lagi di rumah sakit. Aku merasa seperti dibangunkan bukan hanya dari tidur, tapi dari tempat yang sangat jauh. Seiring waktu berlalu, aku mulai mengingat sesuatu. Sesuatu yang terjadi saat aku tak sadarkan diri. Aku terbangun di sebuah rumah yang terasa asing, namun akrab, suasana sunyi. Aku bangkit dan memulai aktivitas seperti biasa, merendam pakaian di ember tua di belakang rumah. Setelah itu aku sarapan, lalu duduk di depan rumah. Tapi yang membuatku bingung, rumah itu berada tepat di seberang warung sembako pojok wetan. Warung itu terlihat seperti biasa, bahkan bujah berdiri di sana, membereskan dagangannya.
Ia menyapaku dengan ramah. Aku hanya membalas dengan senyum kikuk. Aku duduk dan menyadari. Aku tidak tahu kenapa aku ada di sini. Aku tak bisa mengendalikan tubuhku. Tanganku bergerak sendiri, menyapu lantai, mencuci baju, membereskan rak barang, melayani pembeli yang datang ke warung. Tapi aku merasa seperti sedang bermimpi. Aku tahu ini salah. Aku tahu aku tidak ingin melakukan semua itu. Tapi tubuhku terus bergerak. Saat malam tiba, aku tetap berada di sana. Aku tidak punya keinginan untuk pulang. Aku merasa seperti tinggal di tempat itu sudah lama, seperti bagian dari rumah itu. Hari demi hari berlalu. Setiap hari kegiatanku sama. Bahkan jam-jamnya pun tak berubah. Aku nyalakan keran air selalu tepat pukul 10:23. Aku sapu lantai tepat pukul 7 pagi. Tidak pernah berubah, tidak pernah terlambat. Dan lebih mengerikannya lagi, sore hari, aku melihat Bujah menebang satu batang bambu di samping rumah. Keesokan harinya bambu itu tumbuh kembali, utuh, dan ia menebangnya lagi. Dengan gerakan yang sama, pakaian yang sama, di jam yang sama. Wajahnya tidak pernah berubah ekspresi, selalu kosong, datar, tanpa emosi. Aku mulai merasa terjebak di suatu pola waktu yang terus berulang. Aku berusaha keras menghentikannya. Aku mencoba melakukan hal yang berbeda, seperti menuang air ke ember lebih cepat atau menunda membereskan rak. Tapi tubuhku seperti ditarik untuk kembali ke jalur semula. Setiap kali aku mencoba membangkang, aku merasa tubuhku sakit, kepalaku berdengung, dan telingaku dipenuhi suara-suara bisikan yang asing, bisikan yang seolah memaksaku kembali patuh. Sampai suatu sore, aku nekat. Aku keluar dari rumah Bujah. Aku berlari sejauh yang kubisa, menjauh dari rumah dan warung itu. Tapi desa itu berubah. Tidak seperti sebelumnya, jalanan sepi. Tidak ada satu orang pun. Warung-warung lain tertutup rapat, rumah-rumah sunyi, seolah desa itu ditinggalkan. Tapi, suara-suara itu tetap ada. Suara-suara binatang yang meraung tanpa wujud. Suara tangisan panjang dari arah yang tak jelas. Aku ketakutan. Aku merasa sendirian di dunia ini. Aku ingin pulang. Aku ingin bangun. Lalu, aku melihat sesuatu. Dari kejauhan, muncul sosok laki-laki muda, mengenakan pakaian putih. Wajahnya samar, tapi ada ketenangan aneh yang terpancar darinya. Aku mendekatinya. Di tangannya, ia membawa sesuatu yang entah kenapa membuatku merasa familiar. Sepatu flat hitam, ukuran 38. Ia menyerahkannya padaku. Dan saat aku menyentuh sepatu itu, aku mendengar suara Bujah tertawa. Laki-laki. Om itu menoleh ke arah rumah, lalu berjalan kembali ke sana. Sebelum masuk, aku melihatnya mencium pipi Bujah, lalu menghilang di balik pintu. Ada perasaan bahagia yang belum pernah aku rasakan sebelumnya saat laki-laki itu berdiri di hadapanku. Tapi bersamaan dengan itu, ada kebingungan yang membelit erat di dalam dadaku. Siapa dia? Kenapa dia muncul dalam hidupku yang penuh kekacauan ini? Namun keesokan harinya, seperti rutinitas yang sudah ditakdirkan, aku menjalani kegiatan yang sama persis seperti hari-hari sebelumnya. Namun kali ini, laki-laki itu tidak muncul lagi. Tengah hari tiba dan tiba-tiba tubuhku melemah hebat, mataku berkunang-kunang, dunia berputar, dan semakin jelas ku dengar suara tangisan. Tangisan yang tidak berasal dari satu orang, tapi dari banyak. Seolah dari lorong-lorong yang tak terlihat. Lalu tubuhku jatuh, gelap. Dan di saat itu juga aku kembali ke dunia nyata. Dunia yang selama ini terasa seperti mimpi. Aku langsung dibawa pulang oleh keluargaku. Di rumah, aku seperti tengah berada di tengah prosesi pemanggilan jiwa. Bapak tua yang sebelumnya kulihat di rumah sakit kini berdiri di hadapanku, membacakan doa sambil memeluk erat tubuhku yang menggigil. Ibuku menangis, bapakku, kakak, dan kakak iparku, semua menangis. Aku ingin menangis juga. Aku tidak tahu apa yang sebenarnya telah terjadi. Tapi aku tahu satu hal, ada sesuatu yang salah denganku. Kenangan yang kubawa dari dunia itu tidak hilang, malah semakin membekas. Pak Kiai itu, sebelum pamit, meninggalkan sebuah kantong kain yang berisi biji-bijian dan rempah yang harus selalu kusimpan di dalam kamarku.
Ia juga memberiku selembar kertas berisi nomor telepon. Katanya, kalau ada yang aneh lagi, segera hubungi dia. Tapi, semua ini belum berakhir. Keanehan masih mengikuti. Aku merasa, aku tidak pernah benar-benar sendiri. Entah dari arah mana, tapi aku sering merasa seperti sedang diamati. Mataku kosong, tapi bulu kudukku selalu berdiri. Yang membuktikan bahwa ini bukan sekadar perasaan, adalah kemunculan genangan air yang berbau amis ikan busuk dan dikerumuni lalat. Pertama kali aku mencium bau itu saat di sekolah, seusai pelajaran olahraga. Aku duduk berteduh di bawah pohon randu besar di halaman belakang sekolah. Bau amis itu tiba-tiba datang, menyusup masuk ke hidung, membuat perutku mual. Aku mencari-cari sumbernya, tapi tidak ada. Tidak ada ikan, tidak ada air, bahkan tanahnya pun kering, tapi baunya nyata. Saat aku pindah ke dalam kelas, bau itu tetap mengikuti. Dan kali ini aku melihat genangan air tepat di atas kursi kosong di depanku. Kursi itu biasanya kosong, hanya beberapa kali ditempati murid baru. Di atasnya ada air yang tidak seharusnya ada. Air yang bau dan mengundang lalat. Aku mendongak ke langit-langit kelas. Tidak ada kebocoran, tidak ada rembesan. Tapi air itu tetap menetes, makin banyak. Aku memutuskan untuk pulang. Tapi di rumah bau itu belum hilang. Malah makin terasa. Aku curiga jangan-jangan tubuhku sendiri yang mengeluarkan bau. Tapi setelah mengecek seluruh tubuh, tidak ada yang aneh. Hingga aku melihat beberapa genangan air di lantai rumahku. Aku meletakkan ember untuk menampungnya. Tapi ibuku melihat dan langsung bertanya, "Ngapain naruh ember di situ?" Aku jawab ada air yang menetes. Tapi ibu terlihat bingung. "Di sini nggak hujan, nggak ada bocor. Rumah kita kering." Ia mengambil kembali ember-ember itu, dan aku hanya bisa terdiam. Mungkinkah aku sedang berhalusinasi? Atau mungkin aku belum sepenuhnya pulang. Suatu malam ibuku mengajakku makan pecel lele di warung langganan. Kami naik sepeda ontel, melintasi jalanan desa yang sepi. Tapi sepanjang perjalanan, aku mulai melihat hal-hal yang tidak seharusnya ada. Ada cahaya kekuningan yang menggantung di punggung beberapa orang yang kami lewati. Ada pula sosok-sosok dengan pakaian kuno yang mondar-mandir, melintas di jalan, menatapku sekilas lalu menghilang dalam gelap. Saat sampai di belakang warung pecel lele, aku melihat sosok yang membuat tubuhku langsung gemetar. Perempuan telanjang dengan kaki dan tangan menyerupai burung sedang melayang pelan ke arahku. Matanya putih, tatapannya kosong. Ia meluncur seperti kabut pekat dan semakin dekat. Aku membatu, tak mampu bergerak. Ibu menarikku cepat-cepat, memintaku masuk ke kamar dan tidur. Tapi malam itu aku tidak bisa tidur. Bau amis kembali datang, lebih tajam, lebih menusuk. Air menetes dari langit-langit, tapi hanya aku yang bisa melihatnya. Aku menangis. Pelukan ibu pun tak bisa menenangkan rasa takutku. Akhirnya, ibu memanggil Pak Kiai. Ayahku yang baru pulang malam itu ikut menyetujui. Malam itu juga, Pak Kiai datang ke rumah dan langsung memintaku ikut ke suatu tempat. "Besok kita ke rumah di ujung desa ini," katanya sambil menatap lurus ke arah ibuku. "Apa rumahnya Bujah?" tanya ibu dengan suara nyaris tak terdengar. Tapi Pak Kiai hanya diam, lalu pamit pulang. Pagi harinya, kami pergi. Aku berjalan, bersama Pak Kiai dan ibuku. Rumah itu, aku mengenalnya. Rumah Bujah. Tapi hari ini, untuk pertama kalinya, aku melihat keseluruhan isi rumah dengan jelas. Dan ya, semuanya sama. Sama persis seperti yang kulihat saat aku terjebak di alam komaku. Pak Kiai memulai pembicaraan dengan santai, menanyakan hal-hal sepele. Tapi kemudian ia berkata pada Bujah, "Ibu punya anak gadis, kan?" Bujah diam, sejenak lalu mengangguk. "Punya, Pak," wajahnya menegang. "Sudah ibu ikhlaskan kepergiannya?" tanya Pak Kiai lagi. Bujah terdiam, matanya berkaca-kaca. Aku terdiam, bingung, saat ibu Bujah berkata bahwa Tri, anak gadisnya, sudah meninggal 2 tahun lalu karena sakit. Tak dijelaskan sakit apa. Dengan nada datar namun getir, Bujah berkata bahwa ia tak punya biaya untuk mengadakan pengajian atau bahkan mengubur Tri di TPU. "Saya kubur sendiri di belakang rumah, dekat empang," katanya sambil menunduk.
Ucapan itu membuat seluruh tubuhku merinding. Pak Kiai menatap Bujah dalam-dalam, kemudian bertanya dengan suara tenang namun menusuk. Mbak Tri ini yakin gak ada yang dia sembunyikan? Atau ibu belum ikhlas? Bujah menjawab cepat, terlalu cepat. Saya sudah ikhlas, saya pun sudah lupa sama Tri. Sibuk urus warung, kebun Pak. Tapi tatapan Pak Kiai tak berubah. Sorot matanya justru makin dalam, seolah menguliti setiap keping rahasia yang dikubur dalam-dalam. Ibu tahu, Tri hamil. Pertanyaan itu membuat tubuh bapakku menegang. Suasana ruangan jadi sunyi. Hening yang begitu tebal. Kok bapak bilang begitu? Tanya Bujah akhirnya, suaranya mulai bergetar. Dan saat itulah, perlahan Pak Kiai mulai menceritakan hal yang tak pernah kudengar sebelumnya. Hal yang membuat napasku sesak. Saat beliau menyusulku ke alam koma, beliau melihat seorang perempuan muda dengan wajah penuh penyesalan, menangis di sudut ruangan, namun tak bisa didekati. Karena perempuan itu terlalu menganggap dunia ini miliknya, menolak pergi, menolak mati. Kata Pak Kiai, inilah awal mula kenapa aku bisa seperti ini. Karena ternyata aku mewarisi bakat dari buyutku. Bakat yang membuatku bisa melihat batas tipis antara dunia manusia dan dunia yang lain. Sejak aku membuka mata dari koma, duniaku sudah berubah. Makhluk-makhluk itu, yang dulu hanya bayangan, sekarang mulai menunjukkan wujud. Mereka hadir, hinggap, tinggal, dan sejak itulah gangguan datang silih berganti. Baru seminggu lalu Mbak Tri masih sering ke warung loh Pak, ucap seseorang tiba-tiba memecah keheningan. Orang-orang di sekitar kami mulai membicarakan bagaimana mereka masih melihat sosok Tri mondar-mandir di halaman warung. Besok kita tahlilan ya Bu, kita ke kuburan Mbak Tri, kita tancapkan lagi nisannya. Supaya dia tahu bahwa dia sudah tiada dan diterima, ucap Pak Kiai. Bujah mengangguk pelan, akhirnya setuju. Malam itu, seluruh warga diberitahu untuk menyiapkan acara tahlilan. Bapakku membantu menyebarkan kabar. Tapi banyak warga yang terkejut. Mereka tak percaya bahwa Tri sudah meninggal sejak 2 tahun lalu. Karena selama ini, mereka masih melihat sosoknya. Ada pula yang mulai berbisik tentang seorang lelaki muda yang dulu sering datang ke warung, lalu menghilang. Ada pacarnya Pak, tapi nggak pernah balik lagi ke sini. Udah lama banget, kata seseorang. Pak Kiai mengangguk, lalu meminta izin masuk ke kamar bekas Tri. Di sana, beliau duduk sendirian, membaca doa dengan suara yang hampir tak terdengar. Rumah itu diam, tapi udara sekitarnya pekat, tebal, seperti ada sesuatu yang menggantung. Akhirnya, cerita sebenarnya mulai terkuak. Tri memang hamil. Ia ditinggal begitu saja oleh kekasihnya. Lelaki bertubuh gemuk, berseragam, sering bawa helm putih. Itu yang kulihat waktu koma, waktu aku tiba-tiba muncul di rumah ini tanpa tahu bagaimana caranya. Saat Tri mulai sakit, ia tak pernah bilang ke siapapun, tidak pada tetangga, tidak pada desa, hanya mengurung diri. Dan ketika ajalnya datang, Bujah menguburkannya diam-diam, tanpa pengajian, tanpa nisan, hanya ditanam di pekarangan belakang, di dekat empang ikan dan kandang soang. Tubuhku menggigil saat ingatanku kembali pada suara-suara soang yang tiba-tiba meraung malam-malam dan genangan air amis yang selalu muncul entah dari mana. Saat tahlilan dimulai, aku bisa merasakan aura aneh mengendap di udara. Seperti ada yang memperhatikan. Warga yang membantu menggali ulang kubur Tri pun mengakui sesuatu. Mereka pernah diganggu. Ada yang mendengar tangisan di malam hari, ada yang melihat bayangan perempuan dengan perut buncit berdiri di tepi empang. Tapi mereka semua diam, tak berani bicara. Setelah tahlilan selesai, aku melihat Bujah duduk termenung. Tangannya menggenggam sepotong kain putih. Ia menatap ke arah empang, lalu menunduk. Aku tahu, ia menyesal, tapi penyesalan itu datang terlambat. Setelah kejadian itu, gangguan aneh perlahan menghilang. Aku pun mulai bisa tidur tanpa bau amis. Tapi satu hal tetap membuatku gelisah. Aku tahu, bukan hanya aku yang bisa melihat. Roro, sepupuku, anak kecil yang sering bermain di rumah juga bisa. Ia pernah berkata pelan padaku, kalau ada cahaya kuning di punggung seseorang, berarti orang itu sebentar lagi akan mati.
dan kata-katanya membuatku semakin tidak nyaman. Warung sembako itu pun akhirnya dijual ke tangan orang lain, karena Buja meninggal 4 tahun lalu karena sakit. Harta warisan berupa rumah, empang, dan kebun durian itu entah bagaimana bisa berpindah tangan ke salah satu saudara jauh yang kemudian menjual semuanya ke orang asing. Tak ada kabar, tak ada persetujuan, tiba-tiba saja semuanya lenyap dari keluarga. Pohon-pohon durian masih berdiri kokoh, tapi angin sore itu mengguncangnya lebih kuat dari biasanya, membuat buah-buah berduri itu berjatuhan satu persatu ke tanah, seolah ingin melepaskan sesuatu yang selama ini dipendam di batangnya. 2 orang pemuda kampung yang tengah melintas berhenti, lalu tertawa kecil melihat banyaknya durian berserakan di tanah. Mereka berlari-lari kecil, mengumpulkan buah-buah itu dalam karung goni, tanpa menyadari bahwa mereka sedang memijak tempat yang dulu menjadi batas antara hidup dan kematian. Menjelang maghrib, keduanya pulang menyusuri pematang sawah. Wahid yang lebih tua menyandarkan karung duriannya di dinding dapur, lalu duduk di kursi bambu tua. Tak lama, suara langkah kecil terdengar dari dalam rumah, lalu muncullah Salma, keponakannya yang baru berusia 12 tahun. Nafasnya memburu, wajahnya panik. "Wahid, cepat ke rumah Bibi Aisyah." Tanpa menjelaskan, Salma menarik tangan Wahid. Mereka berlari melintasi halaman menuju rumah yang kini terasa jauh lebih dingin daripada biasanya. Di dalam, tubuh Aisyah terbujur kaku, matanya tertutup tapi wajahnya tegang, seperti menahan sesuatu yang hendak keluar dari dalam dirinya. Orang-orang mulai berkumpul. Suara tangis perlahan terdengar dari sudut ruangan. Tubuh Aisyah tiba-tiba bergetar hebat. Jari-jarinya mencengkeram kain jarik yang menutupi tubuhnya. Dari arah perut bawahnya mengalir cairan putih keruh yang anehnya tidak berbau, tapi cukup untuk membuat orang-orang menjauh karena takut. Beberapa wanita menjerit, berusaha menahan tubuh Aisyah yang semakin kejang. Wahid hanya bisa berdiri di ambang pintu, tak bisa bergerak. Salah satu tetua kampung berkata pelan, yang meninggal dalam keadaan menyimpan sesuatu biasanya akan sulit pergi. 7 hari setelah kematian Aisyah, Wahid yang masih menyimpan tanda tanya mencoba mencari tahu lebih dalam. Ia pergi ke rumah temannya, Mak Rufin, tapi rumah itu kosong. Tetangganya mengatakan Rufin sudah 2 hari keluar kota. Wahid tidak percaya. Ia terus mencari hingga akhirnya menemukannya di pangkalan ojek, duduk santai seolah tak ada apa-apa yang terjadi. "Dari mana aja kau, Vin?" tanya Wahid dengan senyum dipaksakan. "Ada urusan sama orang kota," jawabnya pelan. Wahid mengajaknya bicara ke warung bakso yang sepi tak jauh dari sana. Di sanalah Wahid mulai menumpahkan kecurigaannya. Ia menceritakan kabar dari orang pintar yang pernah datang ke rumahnya, bahwa kematian Aisyah tidak wajar, bahwa ada yang sengaja mengirim sesuatu padanya. Nah, tapi Mak Rufin hanya diam, lalu tiba-tiba berdiri dan pergi begitu saja tanpa pamit. Malamnya Wahid tak bisa tidur, hatinya resah, pikirannya kacau. Ia merasa bersalah, merasa telah salah menuduh. Tapi di satu sisi, ia juga merasa takut. Selepas Isya, ia memberanikan diri mendatangi rumah Pak Basri, salah satu warga tua yang dikenal tenang dan religius. Rumah itu sepi, hanya ada cahaya redup dari dapur. Wahid berjalan pelan, menyusuri pinggiran rumah, menghindari suara semak agar tak terdengar. Di dekat semak, ia melihatnya, sesuatu yang merangkak perlahan di tanah. Sosok itu kurus, tangan dan kakinya panjang tak wajar, rambutnya berantakan dan menjuntai hampir menyentuh tanah. Makhluk itu terus merangkak menuju rumah Pak Basri. Wahid menahan napas, tubuhnya membeku. Bau tanah basah bercampur bunga busuk memenuhi udara. Ia mencari batu, kayu, apa saja untuk dilempar, tapi tak sempat. Pintu belakang tiba-tiba terbuka. Pak Basri dan istrinya, Rosma, muncul. Wajah mereka pucat karena mendengar teriakan Wahid yang tak sadar lepas dari mulutnya. Ketika mereka semua menoleh ke arah makhluk itu, ia sudah lenyap. Tak ada bekas, tak ada jejak. Sejak kejadian itu, Pak Basri menjadi gelisah. Ia tak lagi tidur malam. Kadang hanya memejam menjelang pagi. Ia yakin ada yang ingin mencelakainya. "Siapa ya, Nak, yang ingin nyelakain aku?" tanya Pak Basri pelan ke Wahid. Tapi Wahid hanya menggeleng. "Mungkin orang yang sama, Pak, yang nyelakain Bibi Aisyah." Jawaban itu hanya membuat malam makin berat.
Mereka tak bisa bicara lebih jauh karena takut salah langkah. Di warung kopi pagi harinya, Wahid bertemu Salam, teman lamanya. Di sanalah Salam membuka sebuah rahasia lama. "Aku udah dengar soal ilmu yang dipelajari Ma'rufin," katanya sambil memandang Wahid dalam. "Bahkan, emak aku sampai sekarang buta gara-gara Ma'rufin." Siang itu Wati, ibu dari Salam, berjalan tergesa-gesa di jalan setapak kampung setelah pulang dari sawah. Langit mendung menggantung, angin membawa bau tanah yang basah. Saat sampai di pertigaan, tiba-tiba seorang anak melaju kencang dengan sepeda, pancalnya. Roda sepeda itu hampir menghantam tubuh Wati yang terhuyung dan jatuh terduduk di tanah. Anak itu hanya melirik sebentar, lalu berlalu tanpa minta maaf. "Dasar anak buta!" teriak seseorang yang menyaksikan kejadian itu, menunjuk ke arah si pengendara. Wati hanya bisa duduk lemas, tubuhnya gemetar. Namun semua orang yang ada di sana hanya saling menatap tanpa berkata apa-apa. Subuh harinya, Salam yang masih terlelap mendengar suara aneh dari kamar ibunya. Ia segera berlari ke sana dan menemukan Wati menangis, matanya terbuka lebar tapi kosong. Tangannya terus mencoba menyentuh wajah sendiri, menoleh ke kanan dan kiri, tapi jelas sekali ia tak melihat apa-apa. Bahkan wajah Salam yang berdiri di depannya tak dikenali. Sejak pagi itu, Wati buta. Salam membawa ibunya ke puskesmas, namun Pak Mantri tidak menemukan penyebabnya. Tidak ada luka, tidak ada tekanan darah tinggi, bahkan kornea matanya terlihat normal. Semua mengatakan itu bukan penyakit. Tapi malamnya Salam bermimpi. Seekor monyet berbulu kelabu dan bermata merah memandangnya dari jendela. Monyet itu kemudian melompat masuk dan mencakar wajahnya. Saat terbangun, tubuh Salam menggigil, wajahnya basah oleh keringat dingin. Salam kemudian berusaha mencari tahu lebih jauh, namun setiap kali mendekati jawaban, selalu ada yang menghalangi. Seseorang sempat berkata, "Itu mungkin kiriman, mungkin." Teluh, tapi siapa yang tega mengirimkannya kepada ibunya? Saat Salam menyebutkan nama Ma'rufin, orang itu hanya diam, lalu menunduk sambil berucap pelan, "Jangan disebut-sebut, nanti dia datang." Sejak malam itu, tidak ada kesepakatan, tidak ada keberanian. Semuanya seperti dibungkam oleh ketakutan yang sama. Di rumah Pak Basri, malam menjelang. Rosma, istrinya, merengek lapar. "Ros, belikan tempe," katanya pelan, sambil mengusap wajahnya yang letih. Rosita yang baru saja terlelap langsung membuka mata, menggoyangkan tubuh kakaknya. "Kak, ibu minta makan," katanya sambil mengguncang-guncang tubuh yang tak kunjung bangun. Rosita pun berdiri dan berjalan ke dapur, mencari bahan makanan. Di besek dekat rak piring tak ada apa-apa. Semuanya kosong. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Dengan langkah hati-hati, Rosita mengambil uang dari bawah bantal, lalu keluar rumah. Di luar, ia melihat seseorang tengah merokok di pojokan jalan. Saat hendak bertanya arah penjual tempe, langkahnya terhenti. Matanya membelalak. Pak Basri berdiri di tengah halaman, menggendong Rosma. Tapi bukan seperti orang menggendong istri, Yipimangnya seperti bayi. Rosma tertawa-tawa riang, suaranya melengking. Wajah Pak Basri terlihat bahagia, terlalu bahagia hingga tampak tidak wajar. "Digorengin ya, Mas, tempenya," kata Rosma manja seperti anak kecil. Malam itu mereka makan tempe bersama. Rosma terus mengoceh, tertawa, memeluk semua orang yang ada di rumah itu. "Aku mau sembuh, Mas. Jangan bingung lagi," ucapnya. Lirih sebelum akhirnya tertidur. Semua merasa tenang malam itu. Tidak ada yang tahu bahwa ketenangan semacam itu hanya sementara. Esok paginya, Rosita bangun lebih awal. Ia ingin memasakkan ibunya lagi seperti malam sebelumnya. Ia melihat Rosma tidur dengan posisi miring. Rosita langsung ke dapur, menyalakan kompor kayu, mencari sisa tempe mentah. Kayu bakar ia susun agar wajan cepat panas. Saat 3 irisan tempe baru saja masuk ke wajan, suara keras terdengar dari dalam rumah. Seperti benda besar terjatuh atau tubuh yang ambruk. Rosita menghentikan gerakannya, jantungnya berdetak tidak beraturan. Tidak ada suara dari dalam, hanya desir angin menyapu daun-daun kering di halaman. Sementara itu, Wahid berkendara dengan
motor tuanya menyusuri jalan desa. 2 kali motor itu mogok. Tanjakan kecil terasa seperti dinding batu. Padahal selama ini motor itu jarang bermasalah. Ia turun, mencoba mendorong. Mesin dicek, tidak ada yang aneh. Tapi tetap tidak bisa menyala, hingga akhirnya tepat saat lepas dari tanjakan, mesin menyala sendiri. Keduanya melanjutkan perjalanan menuju ujung desa, ke rumah Pak Lanjar. Jalanan mulai menyempit, dahan pohon gayam merunduk rendah menutup langit, dan tak ada jalan yang bisa dilalui kendaraan. Mereka berhenti, lalu mengikat roda motor dengan rantai agar tidak menggelinding. Suara gemerisik daun dan tiupan angin malam menambah sunyi yang mencekam. Saat mereka melangkah, dari balik pintu rumah yang sudah reyot, muncul seorang pria kurus berusia sekitar 50 tahun. Mengenakan peci hitam lusuh dan sarung batik pudar, tangannya terbuka lebar menyambut tamu. Mata pria itu tajam seperti mengupas isi kepala. Wahid dan Basri memperkenalkan diri, menceritakan semua yang mereka alami, termasuk kejadian aneh yang menimpa Rosma dan Wati. Pak Lanjar hanya mengangguk pelan, lalu berdiri dan melangkah ke bagian belakang rumah tanpa sepatah kata pun. Mereka saling melirik, saling bertanya dalam diam. Tak lama kemudian Pak Lanjar kembali dengan 2 gelas air, bening. Di dalamnya mengambang helai kelopak bunga Kamboja putih. "Ini kalian minum, setelah itu kalian akan tahu," katanya datar. Wahid menatap gelas di tangannya, lalu meminumnya hingga habis. Tidak ada rasa aneh, hanya air dengan aroma samar bunga. Basri pun melakukan hal yang sama. Setelah itu, mereka bertiga duduk dan berbincang ringan. Tapi pembicaraan mereka tak berlangsung lama. Wahid dan Basri merasakan kantuk yang begitu berat, seperti ditarik oleh sesuatu dari dalam tubuh. Mata mereka tak mampu lagi terbuka. Perlahan, kepala mereka tertunduk, tertidur di kursi tamu. Pak Lanjar menghembuskan asap rokok linting di tangannya, menatap 2 tamu yang sudah tak sadar, lalu tersenyum kecil. Dalam tidur itu, Wahid mendengar suara gonggongan anjing, keras dan tajam. Saat membuka mata, ia sudah berada di dalam rumah Basri. Suara anjing masih menggema, seolah mengelilingi rumah dari segala arah. Rosma duduk memeluk lututnya, tubuhnya gemetar. "Mas, anjingnya makin dekat," bisiknya ketakutan. Wahid mencoba melihat keluar rumah. Tidak ada anjing. Tapi gonggongan itu semakin keras, menekan dadanya. Ia keluar, menyusuri sisi rumah, dan di halaman belakang, di bawah pohon diana, seekor anjing hitam duduk diam. Matanya merah menyala, menatap lurus ke arah Wahid. Tidak menggonggong, hanya diam dan menunggu. Wahid perlahan mendekat, tapi anjing itu berdiri, lalu tubuhnya mulai berubah. Tulangnya melengkung, kakinya memanjang, bulunya gugur satu persatu, hingga yang berdiri di hadapan Wahid adalah sosok lelaki berwajah pucat. Lampu minyak di pos ronda menerangi sebagian wajahnya, cukup untuk melihat senyum tipis di bibirnya. Lelaki itu menoleh pelan, lalu berkata lirih, "Wahid, sudah waktunya." Suara-suara yang mengikutinya sejak siang kini berkumpul dalam kepala. Wahid ingin berteriak, tapi mulutnya terkunci. Ia hanya bisa menatap makhluk itu yang kemudian menghilang begitu saja, lenyap ditelan bayang-bayang. Saat tersadar, Wahid mendapati dirinya kembali di jalan menurun, dalam perjalanan pulang. Tapi motor yang dikendarainya mendadak gagal direm. Ia membanting setir, motor terjungkal masuk ke parit. Wahid terjatuh, tubuhnya terbentur batu. Dari sudut matanya, ia melihat sesuatu bergerak di semak-semak. Ia kira babi hutan, tapi makhluk itu berdiri tegak. Kakinya panjang seperti manusia, wajahnya tertutup bayangan. Hanya terlihat matanya yang bundar dan gelap. Makhluk itu menoleh ke arahnya, lalu menghilang masuk ke semak lain. Wahid berdiri terpincang mencari Basri yang jatuh tak jauh dari motor. Basri mengerang, memegangi pergelangan tangan. Saat Wahid meraba tangannya, terasa ada yang tidak wajar. Tulangnya menonjol, tidak utuh. Pergelangan itu seperti dilumat sesuatu. Hari mulai sore ketika Wahid duduk sendirian di warung nasi dekat kebun durian. Di sana, ia bertemu Ma'rufin. Tapi anehnya, perasaan takut yang tadi menghantuinya mendadak hilang. Ia bahkan tersenyum dan bersan.
"Sudah banyak panen Muhid?" tanya Wahid ringan. Ma'rufin membuka tas pinggangnya, mengeluarkan puluhan lembar uang pecahan 1.000 ribu. "Nggak terlalu banyak, Pak. Banyak durian yang jatuh nggak sempat dipanen. Saya sibuk ngurusin Pak Basri," jawabnya pelan. Wahid menatap uang itu sebentar, lalu kembali menyuapkan nasi ke mulutnya. Tapi saat ia berjalan pulang, langkahnya terasa berat. Ia baru menyadari, selama duduk bersama Ma'rufin, ia tidak merasakan emosi apapun. Tidak takut, tidak curiga. Seolah jiwanya sedang tidur. Namun, kini ketika angin sore mulai menyapu kulitnya, perasaan itu bangkit. Wahid akhirnya membulatkan tekad, keputusan yang membuat tubuhnya sendiri bergetar pelan. Diang mendengar rencana itu dengan mata membelalak dan bibir yang berkali-kali tergigit. "Kamu gila. Aku nggak berani ikut, San," bisiknya parau. Hasan menghela napas panjang, berat, lalu berdiri dan menutup pintu serta jendela gudang satu persatu. Cahaya lampu teplok bergetar, bayangannya menari-nari di dinding kayu yang tua. Hasan mendekati Wahid, tangannya menggenggam erat pundak sahabatnya. "Vin bukan orang sembarangan, Hid. Dia itu benar-benar sakti," katanya lirih, nyaris seperti gumaman. Dan dari mulut Hasan mengalirlah cerita yang membuat darah Wahid mengalir lebih lambat. Bukan hanya mereka yang punya masalah dengan Ma'rufin, tapi juga adik perempuan Hasan, Marwiyah, yang masih perawan dan menjadi korban dalam peristiwa aneh saat perayaan 1 Agustus di desa tetangga beberapa tahun silam. Malam itu, desa menggelar lomba menari dan Marwiyah bersama teman-temannya ikut serta. Setelah menyelesaikan tarian, mereka pun bersiap pulang. Karena rumah-rumah di kampung masih jarang memiliki jamban, mereka berjalan ke sungai untuk buang air. Malam itu, bulan bersinar terang, air sungai dangkal memantulkan cahaya seperti cermin. Teman-temannya menunggu di pinggir, bercanda sambil tertawa kecil. Marwiyah sendirian ke tengah sungai. Saat selesai dan hendak kembali naik, dia melihat seseorang sedang berjongkok di belakangnya. "Yati," panggilnya. Tapi cahaya bulan tertutup bayangan pohon besar, membuat wajah sosok itu tak terlihat. Tidak ada jawaban. Marwiyah memanggil lagi, lebih keras. Sosok itu tetap diam. Suasananya ganjil, terlalu hening. Lalu dari arah pinggir sungai terdengar suara, "Marwiyah, ayo, lama banget sih." Ternyata Yati dan teman-temannya masih di sana, berdiri dengan cemas. Marwiyah spontan menoleh kembali ke sosok yang tadi. Namun kini, bukan lagi orang yang jongkok, melainkan tubuh kurus tinggi menjulang lebih dari 3 meter, jari-jarinya panjang seperti akar pohon tua, dan tangannya terulur perlahan ke arah pundaknya. Sejak malam itu, Marwiyah berubah. Dingin, sering menjerit tengah malam. Matanya kosong seperti diselimuti kabut. Keluarga membawanya ke orang pintar, dan lelaki tua itu hanya berkata satu hal, "Jangan biarkan anak itu kembali ke kampung." Jika yang mengirim santet tahu dia sudah mulai sembuh, maka yang berikutnya akan lebih mematikan. Sejak saat itu, Marwiyah berpindah-pindah dari satu rumah saudara ke saudara lainnya. Hasan bingung, tidak tahu harus percaya pada apa. Tapi suatu malam, saat mereka menginap di rumah paman dari ibunya, kejadian itu terjadi. Hasan dan pamannya sedang duduk di depan rumah ketika dari dalam terdengar suara dipan kayu diinjak, seperti ada banyak orang berjalan di atasnya. Mereka masuk terburu-buru. Di dalam, anak pamannya berdiri mematung di depan kamar. Dari kamar, suara Marwiyah terdengar menangis. Tapi bukan suara menangis biasa. Ada jeritan, ada bisikan, dan entah dari mana, Hasan mendengar samar suara tawa yang ia kenal. Tawa Ma'rufin. Saat emosi sudah mencapai puncak, Hasan tak berpikir panjang. Malam berikutnya, saat Ma'rufin lewat di depan rumah pamannya sambil membawa obor, Hasan menyergapnya. Didorongnya tubuh Ma'rufin ke dalam selokan kering. Sebelum sempat bangkit, linggis di tangan Hasan langsung dihujamkan ke kepala lelaki itu. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Teriakan minta tolong menggema di malam sunyi. Tapi Hasan sudah tenggelam dalam kemarahan saat linggis itu mulai tumpul karena darah.
Hasan menggenggam parang dan mengayunkannya berkali-kali ke kepala yang sudah tidak bisa dikenali bentuknya. Darah mengucur deras, membasahi tanah kering dan membentuk genangan kental. Setelah tubuh itu tak lagi bergerak, Hasan melompati selokan dan pulang ke rumah dengan langkah berat, seolah malam sendiri menolak kehadirannya. Sesampainya di rumah, dia mencuci linggis dan parang dengan air sumur. Darah sudah mulai menghitam, menggumpal. Di bilah parang, Hasan termenung. Di pagi harinya, saat hendak ke sawah, dia sempat melihat parang yang dipakainya tergeletak di tempat biasa. Kayaknya parangnya tumpul, Has. Direndam air, ya, semalam, tanya suara dari belakang. Hasan menoleh. Tak ada siapapun. Tapi suara itu jelas, seolah berdiri di belakang telinganya. Kakinya melemas, keringat dingin mengalir di tengkuk, tangannya gemetar. Dia yakin semalam sudah membunuh Ma'rufin. Yakin dengan kedua matanya melihat kepala itu hancur, tubuhnya tak bernyawa. Tapi parang itu sudah bersih, sudah rapi, seperti tak pernah dipakai untuk membunuh. Hasan menggenggam pergelangan tangan Wahid dengan kaku. Aku gak yakin dia sudah mati, Hid. Aku gak yakin. Aku takut dia masih hidup. Atau sesuatu yang lebih buruk dari hidup. Wahid yang mendengar cerita Hasan kini tak lagi hanya menyimpan kemarahan. Ada ketakutan yang perlahan merambat masuk, seperti kabut dingin yang menyusup ke pori-pori kulit. Suasana di dalam gudang masjid itu menjadi semakin berat, seolah udara pun enggan bergerak. Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu, diiringi suara parau, "Assalamualaikum." Wahid dan Hasan langsung terdiam, saling melirik dalam kecemasan. Salam, yang sejak tadi duduk paling dekat dengan pintu, berdiri perlahan, membuka pintu dengan hati-hati. Di baliknya muncul sosok Seger. "Oh, masuklah, Ger. Kukira siapa?" ujar Salam sambil melirik keluar lalu buru-buru menutup pintu kembali. Nafas Seger terdengar terengah, naik turun seperti habis berlari jauh. Begitu duduk, Salam menyodorkan segelas teh hangat yang langsung diteguk habis oleh Seger tanpa sepatah kata. "Aku dapat pesan dari Bapak. Tadi Pak Lanjar ke rumah. Dia bawa ini. Katanya kalau kamu benar-benar mau bunuhin, harus pakai ini." Seger mengulurkan sebuah bungkusan lusuh, dibalut kain bekas karung beras. Wahid membuka pelan-pelan, dan di dalamnya tergeletak seutas tali tampar besar, kasar. Masih ada sisa daun kelor yang menempel pada serat-seratnya. Ada pula tulisan samar-samar dalam aksara asing yang membuat bulu kuduk meremang, seperti tulisan, "Itu hidup dan berdenyut di antara tali." Mereka tahu malam ini harus bergerak. Sekitar pukul 11 malam, setelah rapat warga selesai dan orang-orang pulang satu persatu, Wahid memilih untuk ikut pulang bersama Ma'rufin. Dia menumpang obor. Ma'rufin karena Seger sudah pulang lebih awal. "Ayo lihat kebun durian. Siapa tahu ada yang jatuh. Kan tadi sore angin kencang," kata Wahid saat mereka melangkah keluar dari balai desa. Ma'rufin tertawa kecil. "Wah iya, Hid. Tinggal minggu terakhir ini panen. Kamu butuh uang kan?" Mereka berjalan berdampingan menyusuri jalan sempit. Suara langkah mereka beradu dengan gesekan daun. Saat tiba di selokan kering yang membatasi kebun dan kampung baru, mereka melompatinya bersama. Baru beberapa langkah masuk kebun, tiba-tiba muncul beberapa sosok dari balik bayangan. Tanpa banyak kata, tubuh Ma'rufin langsung disergap dan dijatuhkan ke tanah. Wahid sigap merebut obor dari tangan Ma'rufin. Orang-orang itu segera mengikat tangan dan kaki Ma'rufin dengan tali. "Ada apa ini? Lepaskan aku!" teriaknya sambil meronta. Tapi tak satu pun dari mereka menggubris. Seger mendekat sambil menyerahkan pisau kepada Wahid. Pisau itu panjang dan berat, bilahnya masih ada bekas gosokan kasar, seolah baru saja diasah dari batu. Kain yang telah disiapkan sejak awal diserupakan ke kepala Ma'rufin. Teriakan tertahan, doa-doa tak terdengar. Wahid menghela nafas panjang, lalu menekankan pisau ke leher yang bergoyang liar karena perlawanan. Darah memuncrat seperti mata air hitam, hangat, kental, mengalir di tanah kebun. Salam dan Hasan membantu menarik tali tampar yang mengikat tubuh itu agar tidak banyak bergerak. Pisau Wahid bekerja perlahan namun pasti.
jeritan menjadi erangan, lalu sunyi. Hingga akhirnya kepala itu benar-benar terpisah dari tubuh. Mereka menyiapkan liang yang dangkal. Sudah digali jauh-jauh hari di pojok kebun yang paling jarang dilalui orang. Dalam diam mereka mengubur tubuh Ma'rufin, hanya menyisakan kepalanya. Hasan dan Salam lalu memanjat sebuah pohon sukun yang tinggi, menjulang hingga menyentuh malam. Dari atas, Seger menjulurkan tali tampar kepada Wahid di bawah. Kepala yang telah terbungkus kain itu diikat erat, lalu dikerek naik ke puncak pohon. Di sana Seger mencari cabang tertinggi, bagian yang tak mungkin disentuh siapapun. Saat tali dikencangkan, terdengar suara samar, tawa Ma'rufin, padahal mulutnya sudah tak utuh. Tawa itu menggema, lalu hilang, tersapu angin yang mendadak datang, kencang menggoyang pohon sukun seperti hendak merobohkannya. Setelah memastikan tali itu benar-benar kuat, Seger turun dan bergabung kembali bersama Wahid. Mereka menyalakan rokok, diam membisu di bawah pohon menunggu Salam dan Hasan datang. Tak lama, kedua orang itu muncul, langsung melepas baju mereka yang berlumuran darah, lalu membakarnya dalam lubang kecil tak jauh dari situ. Sisa-sisa darah, kain, dan tali dicampakkan ke dalam lubang lalu dikubur. Setelah semua selesai, keempat orang itu saling menatap satu sama lain dalam hening, lalu membubarkan diri kembali ke rumah masing-masing tanpa sepatah kata pun. Beberapa hari setelah kejadian itu, Wahid sempat dipanggil polisi karena ada laporan kehilangan Ma'rufin. Tapi tak ada bukti, tak ada saksi, tak ada suara. Segalanya seperti lenyap di telan malam. Wahid kembali menjalani hidup seperti biasa. Serangan santet yang dulu mendera kampung, satu demi satu mulai mereda. Namun rumor beredar, 1-2 orang di kampung itu mulai belajar ilmu dari Ma'rufin sebelum dia menghilang. Dan kini, ilmu itu mungkin tidak benar-benar mati.